Assalamualaikum precious people, welcome back to my channel. Ini adalah video pertama tahun 2024 dan yes, sekarang udah akhir Januari, telat banget. Tapi better late than never, karena hari ini aku pengen nunjukin ke kalian cara aku mengatur planner aku untuk tahun 2024 ini. Udah lama banget aku nggak bikin video productivity, jadi I thought why not start with something that is very dear and close to my heart. Untuk menemani keseharian produktivitas aku di tahun 2024 ini, aku akan menggunakan Precious Planner, yaitu koleksi planner pertama yang aku launching tahun 2023 kemarin di bulan November. Precious Planner ini itu tuh udah dengan desain yang menurut aku ideal banget. Karena aku sendiri udah pakai planner dari tahun 2017, 2018, dan sejak itu sampai sekarang aku udah menggunakan berbagai planner yang akhirnya membuat aku bisa menentukan oke, yang paling cocok buat aku itu tuh stylenya seperti apa, dan itulah yang akan kalian lihat di Precious Planner ini. Ini udah aku pakai dari Desember kemarin dan hari ini aku pengen nunjukin ke kalian cara aku pakainya. Selain nunjukin ke kalian cara makainya, aku juga bakal ngedekor Precious Planner ini karena aku juga punya interest in bullet journaling. Jadi di sini aku ada washi tape, ada stiker-stiker, ada stabilo dan lain sebagainya yang bakal aku coba tempelin ke Precious Planner aku. So, let's get started. Pertama dari cara pemakaian Precious Planner-nya dulu. Precious Planner itu ada beberapa feature, yaitu 13 months of monthly planner. Jadi ini dari Desember 2023 sampai Desember 2024. Terus ada weekly planner dan ada grid notes. Selain itu juga ada annual calendar untuk 2024 dan 2025. Nah, di sini udah aku isi sejak Desember kemarin walaupun masih nyoba-nyoba. Di sini kalian lihat aku pertama pakai pulpen untuk nulis keseharian aku. Terus abis itu untuk check boxesnya itu aku dari dulu emang sukanya pakai highlighter. Dan kebetulan kemarin aku pakai highlighter yang ini warna pink. Oke, per hari ini yaitu tanggal 21 Januari aku udah melakukan ini semua. Talk show ini ternyata jam 9.30 PM. Gimana sih cara aku pakainya? Harus miring nih. Kalian tim yang kalau misalnya nulis itu harus miring atau lurus, boleh tulis di kolom komentar ya. Untuk weekly planner-nya sendiri, di sini ada check boxes untuk hal-hal yang perlu dikerjakan tapi kalian masih nggak tahu akan ngerjainnya kapan. Jadi ditaruh dulu di sini yang penting biar nggak lupa. Terus kalau misalnya udah tahu kapan bakal dikerjain, kalian bisa langsung pindahin aja ke weekly planner-nya dari Monday ke Sunday dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Aku sengaja memulainya dari jam 6 pagi karena aku mikirnya kalau yang dari jam sebelum itu seperti jam 5, jam 4 itu udah rutinitas yang nggak perlu ditulis. Dan dari jam 6 aku juga langsung skip ke jam 9 karena aku rasa dari jam 6 sampai jam 9 itu juga rutinitas sih gitu. Tapi kalau misalnya pengen kalian tambahin jam 7, jam 8 itu tuh boleh banget. Kayak kemarin aku harusnya yoga jam 8, aku tambahin di sini tapi ternyata nggak jadi. Nah, buat aku pribadi cara makainya gini. Let's say sekarang hari Minggu, aku nanti bakal ada meeting jam 7. Ya udah aku tinggal tulis aja di sini meeting. Jam 8 aku ada meeting, jadi aku tulis juga meet with reading Nook. Terus jam 9 aku ada webinar. Tapi karena jam setengah 10 webinarnya, jadi aku taruhnya di sini. Nah, kalau misalnya hal-hal yang memang cuma 1 jam aja, itu tuh aku cukup ngestabiloin sekali aja kayak gini. Nanti kalau misalnya udah tuntas, baru deh langsung aku cek di boxesnya. Tapi ada hal-hal yang biasanya tuh dia lama, kayak bener-bener take up a long time from my day. Kayak kemarin pas aku main ke karnival bareng temen-temen, itu dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Itu sengaja aku blok biar aku nggak salah naruh agenda yang padahal sebenarnya aku masih main sama temen-temen. Selain weekly planner, ada monthly plannernya juga, dan ini adalah untuk agenda-agenda yang aku tahu bakal dikerjain di hari itu, tapi kadang aku tuh masih nggak tahu jamnya berapa. Jadi at least aku tulis dulu aja di tanggal tersebut. Kayak misalnya nih tanggal 13 kemarin Kak Syafiq meninggalkan Hong Kong untuk kembali ke Indonesia. Aku masih nggak tahu flightnya jam berapa, jadi aku tulis aja. Tapi untuk beberapa yang udah aku tahu jamnya, itu juga biasanya aku tulis sih. Dan yang udah tuntas, ya udah tinggal dituntasin. Ini di Baca Press juga aku masih nggak tahu kemarin jam berapa, jadi aku tulis dulu aja akan ada di Baca Press. Jadi itulah cara aku mengisi Precious Planner aku, nggak banyak-banyak pakai
pulpen aja sama pakai satu stabilo. Buat kalian yang nanya kenapa sih aku suka banget pakai planner, sebenarnya supaya aku tahu aja sih aku memaksimalkan 24 jam aku tuh seperti apa. Karena aku ngerasa oke, kita sama-sama punya 24 jam, tapi bagi mereka yang bisa successful in life itu tuh pasti mereka menggunakan waktu mereka dengan seefisien mungkin kan. Dan aku juga pengen belajar bisa efisien menggunakan waktu aku, karena aku ngerasanya sayang banget kalau misalnya ada waktu let's say 3-4 jam yang seharusnya bisa aku gunakan untuk hal-hal yang produktif, tapi aku nggak ngapa-ngapain, bukan karena aku nggak bisa, tapi karena aku nggak aware aja kalau ternyata aku tuh punya 3 jam yang kosong bisa aku gunakan untuk ngapa-ngapain. Sama dengan pakai planner, aku ngerasa aku jadi nggak lupa harus ngapain. Let's say aku udah nulis nih, aku harus misalnya nugas, tapi terus ternyata ada hal-hal di luar ekspektasi, di luar kontrol yang nggak bisa aku hindari. At least aku tuh nggak akan lupa aku harus ngapain di jam tersebut, karena aku udah nulis apa yang harus aku kerjakan. Jadi tinggal aku buka aja planner aku di minggu-minggu selanjutnya, terus udah deh aku bisa mengisi keseharian aku. Dan kalau misalnya kalian mikir kayak, Kak nggak capek ya dalam sehari itu banyak banget yang harus dikerjain? Jujur enggak sih, karena kalau misalnya kalian perhatiin, ini tuh masih kelihatan banget kapan aku istirahatnya. Nah itulah alasan kenapa aku suka banget pakai planner. Next aku pengen nambahin beberapa feature di planner aku yang memang belum ada, dan ini adalah salah satu flaw yang aku sadar ketika produksi. Salah satu kekurangan yang menurut aku pengen aku coba kembangin di produk selanjutnya adalah ini tuh nggak ada pembatasnya. Dan kadang aku juga susah nemuin perbedaan antara Januari sama Februari sama bulan-bulan selanjutnya. Jadi yang akan aku lakukan adalah memberi batas-batas tersebut menggunakan washi tape. Nah, karena sekarang aku udah selesai membatasi setiap bulannya menggunakan washi tape, terakhir aku pengen ngedekor covernya dengan sisa-sisa stiker yang ada. Jadi aku bakal langsung nempel-nempel aja, random, dan hopefully it will turn out well. Tada! Jadi inilah Precious Planner aku yang udah didekor. Kelihatan nggak? Dengan bunga-bunga, karena aku suka banget sama apapun yang berbau floral, karena I'm a spring baby. Oke, karena tadi aku udah nunjukin cara aku isi planner dan kita udah ngedekor Precious Plannernya bareng-bareng, sekarang aku mau nunjukin beberapa stationery yang menurut aku essentials banget untuk membantu atau mendukung hobi aku membaca. Aku sekarang lagi baca The Psychology of Money. This is the book. Dan kalau misalnya bisa kalian lihat, aku tuh bukan tipe orang yang baca bisa langsung seret terus selesai. Aku suka banget make sure aku bakal bener-bener ingat poin-poin atau pelajaran yang menurut aku penting dari bukunya. Dan untuk aku bisa mengingat pelajaran-pelajaran tersebut, aku suka menggunakan post-it seperti yang bisa kalian lihat. Jadi di sini aku ada post-it untuk ngebantu aku mengingat quotes-quotes atau pelajaran-pelajaran yang pengen aku keep for long term. Terus di sini ada post-it yang serupa juga tapi belum aku buka karena aku pengen ngabisin yang ini dulu. Terus habis itu di sini ada post-it yang khusus untuk nge-highlight buku. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka coret-coret kayak ini nih, misalnya di halaman tentang confounding dan compounding, itu tuh aku lebih prefer nge-stabilo karena aku tahu buku ini tuh nggak bakal aku giveaway karena ini hadiah dari Kak Syafiq juga. Nah tapi buat teman-teman yang kalau misalnya baca nggak suka coret-coret bukunya, itu tuh ada highlight seperti ini yang menurut aku it's super genius. Jadi kalian tinggal ngambil aja warna yang kalian suka, terus let's say aku pengen nge-highlight bagian ini, itu tuh udah tinggal aku tempel aja seperti ini. Walaupun kekurangannya adalah karena dia kecil jadinya dia nggak bisa nge-highlight panjang ya, kecuali kalian tempel lagi. Tapi menurut aku ini ngebantu banget sih untuk meng-highlight
buku-buku yang gak mau kita coret. Kayak kemarin untuk Al-Quran ada beberapa ayat yang pengen aku highlight, itu aku pakainya stiker ini, bukan pakai stabilo. Kemarin selama aku baca Psychology of Money, aku nge-highlightnya pakai highlighter yang ini. Alasannya adalah karena dia warnanya tipis, jadi nggak ngerembes ke halaman selanjutnya. Warnanya tipis banget sehingga aku bisa tetap membaca teksnya. Dibandingkan kalau misalnya aku pakai highlighter yang ini, dia itu lebih tebal warnanya. Jadi buat buku-buku seperti ini aku lebih prefer baca dan nge-highlight pakai stabilo yang kotak dibandingkan stabilo yang bundar. Selain itu aku juga menggunakan kertas-kertas ini untuk merangkum chapter-chapter yang menurut aku wah banget. Kayak ini ada konsep Theo Siwen yang dia intinya adalah ngomongin tentang diversifying your portfolio, dan aku mikir aku pengen langsung ingat tentang chapter ini kalau misalnya aku bakal membahas tentang buku ini ke orang lain. Jadi aku menggunakan post-it notes ini yang pertama kali aku buka kemarin, walaupun kalau kalian pengen warnanya beda sama kertasnya bisa pakai yang ini juga. Terus udah deh, aku langsung ngegambar aja poin aku kayak gimana. Selain dua warna ini, ada yang warna putih, biru, sama pink juga. Tinggal kalian aja terserah mau pakai yang warna apa. Kalau aku pribadi kemarin pakai yang ini karena aku butuh space yang lebih besar dan aku suka color coding aja sih. Jadi aku ngerasa dia warnanya lebih cocok sama bukunya in general. Nah, kalau misalnya kalian pengennya benar-benar kertas yang ditempel nih, kayak ini kan dia masih bisa kalian lepas. Tapi kalau misalnya kalian pengen bukunya tetap stay, kalian bisa pakai glue kayak gini. Nah, ini adalah lem kertas yang dia gak bakal kotor dan gak bakal bikin ngelebar kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai glue yang seperti ini, kalian tinggal di drag aja kayak pakai tip X, terus habis itu langsung ada nih dia nempel. Terus udah deh, kalian stick ke tempat dimana kalian pengen dia stick. Kita lihat ya ini sekuat apa lemnya. Kalau ini aku buka, tuh dia nggak bakal ngerusak kertasnya kok. Jadi dia bisa tetap stick tapi nggak bakal sekuat itu. Jadi ini adalah beberapa stationery yang aku gunakan untuk mendukung hobi membaca aku. Lucu banget kan stationery-nya. Nah, buat kalian yang pengen nge-purchase stiker, stabilo, pulpen, post-it notes yang sama, semua linknya udah ada di description box di bawah. Kalian bisa belinya per item, ataupun kalau kalian pengen belinya langsung satu paket, baik itu paket yang ekonomis ataupun paket yang komplit, itu bisa juga. Nah, untuk yang paket komplit, selain kalian bisa dapetin stationery yang tadi udah aku tunjukin, kalian juga bakal dapetin notebook, binder, isinya juga. Terus isinya nggak cuma yang garis aja, tapi ada yang grid notes juga sesuai dengan yang cocok buat kalian. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang pengen stationery tersebut, langsung aja cek linknya di description box di bawah. Dan buat teman-teman semua yang pengen beli Precious Planner-nya, untuk sekarang mohon maaf banget kita lagi sold out, tapi per bulan Februari antara minggu ketiga atau minggu keempat kita bakal launching lagi. Jadi kalian bisa langsung aja follow Instagramnya Precious Planner atau Instagram aku untuk dapetin kabar terbaru terkait restock Precious Planner-nya. Akan terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin memulai planner journey-nya di tahun 2024 ini. Be kind to yourself. Kalau misalnya ada sehari dua hari yang gak tuntas, itu gak apa-apa banget, karena pada akhirnya kita sebagai manusia cuman bisa berencana, tapi akan ada banyak banget faktor eksternal yang di luar kuasa kita, and that's completely okay. Sampai ketemu di video selanjutnya. Have a great year, have a great week ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!